Pemirsa, saat ini BNN menggerebek Kampung Berlan, Jakarta Timur. Penggerebekan terkait peredaran narkoba yang marak terjadi di daerah ini. Dan untuk mengetahui suasana terkini penggerebekan, sudah ada rekan kami Rio Manik di sana. Selamat siang, Rio. Seperti apa suasana penggerebekan hari ini? Bisa Anda tunjukkan seperti apa situasinya? Ya, selamat siang, Ayah dan pemirsa di rumah. Saat ini saya berada di Jalan Kesatian 5, tepatnya di Kelurahan Kebun Manggis, Kecamatan Matraman, di mana di sini adalah di tempat kompleks kesatiaan yang di mana hari ini sedang dilakukan penggerebekan rumah-rumah yang diindikasikan sinyalir pengedar narkoba. Yang melakukan penggerebekan itu ialah dari Badan Narkotika Nasional dan Dir 4 Mabes Polri dan juga Om Ade, begitu. Ayah, tunjukkan seperti apa penggerebekan, suasana penggerebekan di sana, di belakang Anda? Oke, ya, bisa kita lihat di belakang saya ada sejumlah puluhan polisi militer dan petugas Badan Narkotika Nasional dan juga Satpol PP dan juga Dir 4 sedang melakukan penggerebekan di wilayah Kesatian 5 ini. Begitu ya, yang kita lihat sekarang, seperti yang kita lihat di samping, petugas sedang menginterogasi satu orang yang diindikasikan melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, begitu. Baik, terkait dengan oknum, apakah ada penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya, tadi di sekitar, tadi seperti yang saya ikuti bahwa sejumlah warga ada yang diamankan di lokasi ini, begitu, Ayah. Ada berapa? Dan ada sekitar lebih dari 5 orang dan ada ditemukan beberapa barang bukti seperti bong dan juga beberapa linting ganja dan juga beberapa gram sabu-sabu, begitu. Baik, jenisnya apakah bisa Anda konfirmasi lagi dan ada berapa banyak barang bukti yang ditahan? Ya, barang bukti yang diamankan belum bisa kita hitung karena di lokasi masih sedang dilakukan operasi penggerebekan di rumah-rumah yang disinyalir indikasi narkoba, gitu. Baik, Rio, di depan Anda saya lihat sepertinya ada pergerakan. Apakah Anda bisa lebih mendekat ke pihak kepolisian di sana dan mencari tahu apa yang sedang terjadi di sana? Rio? Seperti yang kita lihat di depan, ada sejumlah barang bukti yang diamankan oleh petugas Badan Narkotika Nasional. Halo? Ya, Rio, boleh Anda lebih mendekat lagi karena sepertinya ada pergerakan di sana dan mencari tahu apa yang terjadi saat ini. Ya, yang seperti yang kita lihat di depan layar kita adalah sejumlah barang bukti yang diamankan dari rumah-rumah yang disinyalir terindikasi penyalahgunaan tindak pidana narkotika, begitu, ya. Maksud Anda mereka ini adalah pengguna atau juga pengedar, Rio? Untuk indikasi pengguna atau pengedar kita belum bisa memastikan karena sedang dilakukan proses penyelidikan, begitu, ya. Iya. Itu tepat di depan kita, itu barang bukti yang sudah diamankan oleh petugas Badan Narkotika Nasional. Baik, Rio, apakah Anda bisa berbincang dengan salah satu warga yang ada di sana untuk mengetahui seperti apa sih aktivitas sehari-hari pelaku yang ditangkap atau pelaku yang diduga menggunakan narkoba ini? Nanti aku tidak mau mencari warga, namun warga di sini belum mau memberikan keterangan karena mereka juga belum mengetahui yang dilakukan oleh pihak kepolisian lokasi mereka, karena ini perubahan ini sifatnya dadakan, begitu, ya. Sifatnya dadakan, baik. Di sekitar Anda apakah ada warga? Tadi saya sudah wawancara warga, cuma warga belum ada yang mau memberikan keterangan, begitu, ya. Baik. Mungkin mereka masih shock atau takut memberikan keterangan, takut salah berbicara mengenai apa yang terjadi di lokasi mereka saat ini. Baik, dari pihak kepolisian sendiri apakah ada pihak dari humasnya yang datang ke sana juga? Pihak dari humas ada di sini, namun mereka juga belum mau memberikan keterangan karena saat ini masih dalam proses dan
Baik. Baik, berarti total ada berapa rumah? Terakhir, Rio, ada berapa rumah yang diamankan pihak kepolisian? Baik, terima kasih Rio atas laporan Anda. Iya, langsung dari kawasan tempat penggerebekan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Polres Pelalawan menahan seorang bidan desa terkait dengan dugaan malpraktik yang menyebabkan alat kelamin seorang bocah sekolah dasar terpotong hampir separuh. Sebelumnya peristiwa ini terjadi pada bulan Juli 2025 di Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Riau. Wakil Kepala Kepolisian Resort Pelalawan, Kompol Asep Rahmat, menyampaikan kasus dugaan malpraktek bidan desa yang menyebabkan alat kelamin AS bocah berusia 10 tahun terpotong hampir separuhnya. Setelah dilakukan pemeriksaan, bidan desa dijebloskan ketahanan Mapores Pelalawan atas kasus dugaan malpraktek yang dilaporkan oleh keluarga korban pada bulan Juli 2025. Tersangka dijerat pasal berlapis, yakni pasal 360 ayat 1 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain sakit atau terluka berat dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman 5 tahun penjara. Yang bersangkutan ini terlapor merupakan lulusannya D1. Tapi hal-hal lainnya tetap kami masih dalami, dan kegiatannya ini dia sudah melakukan kegiatan praktek tersebut dari tahun 2004, berarti sudah cukup lama. Sebelumnya, menurut keterangan nenek korban, Ibu Kusaimah, saat ditemui di Rumah Sakit Umum Daerah Selasih, Kota Palangkaraya, Kerinci pada tanggal 30 Juni 2025, cucunya disunat atau hitan dengan bidan desa bernama Bu Epi. Namun sudah 1 bulan lebih usai disunat, cucunya tidak henti-hentinya menangis menahan sakit. Tahunya terpotong banyak, setelah dibuka korban 30 hari ada di sunat tuh baru terbuka, dibawa ke rumah sakit Santa Maria, baru tahu kepotongnya itu banyak. Saya sendiri sudah perbaikan, tetapi ya estetiknya atau indahnya bentuk penisnya terganggu. Akibat peristiwa tersebut, korban tidak pernah masuk sekolah dan dirinya mengalami trauma mendalam. Dari Kabupaten Pelalawan, Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Saatnya Gen Z tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect, Connecting Ideas, Inspiring Future.